Lalu Krisdianto dari PT Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya dan rekan saya akan membuat perencanaan manajemen proyek. Yang pertama, dokumen kontrol yang berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengelola sistem informasi manajemen berbasis web. SIM ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen, inventaris, penjualan, dan pelayan pelanggan. Yang kedua, tujuan sistem. Tujuan sistem di sini untuk memudahkan manajemen inventaris buku, meningkatkan efisiensi proses penjualan dan pembelian, memberikan laporan keuangan dan penjualan secara real time, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui fitur online, memastikan keamanan data transaksi dan informasi pelanggan. Yang ketiga, ruang lingkup sistem. Sistem ini mencakup manajemen inventaris, yaitu melacak stok buku, pemesanan, dan penerimaan barang. Yang kedua, manajemen penjualan, mencatat transaksi penjualan online dan offline. Yang ketiga, manajemen pelanggan, menyimpan data pelanggan dan riwayat transaksi. Yang keempat, laporan keuangan, menghasilkan laporan penjualan, laba rugi, dan arus kas. Yang terakhir, manajemen pengguna, mengelola hak akses pengguna, admin, karyawan, pelanggan. Yang keempat, ada fitur sistem, dashboard admin, tampilan ringkasan penjualan stok dan keuangan, akses cepat ke modul inventaris, penjualan, dan pelaporan. Yang kedua, manajemen inventaris, yang di dalamnya yang pertama ada input, update, dan hapus data buku. Yang kedua ada notifikasi stok rendah. Yang ketiga, pencarian dan filter buku berdasarkan kategori, judul, atau penulis. Yang ketiga ada manajemen penjualan, proses transaksi penjualan online dan offline, integrasi dengan metode pembayaran, cetak invoice, dan struk penjualan. Yang keempat ada manajemen pelanggan, yang di dalamnya ada registrasi dan login pelanggan, riwayat transaksi dan status pesanan, fitur ulasan dan rating buku. Selanjutnya ada laporan, yang di dalamnya ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Yang selanjutnya ada keamanan, enkripsi data pelanggan dan transaksi, autentikasi 2 faktor untuk admin, backup data otomatis harian. Selanjutnya ada pengguna sistem. Yang pertama ada admin, kedua karyawan, ketiga pelanggan. Lalu selanjutnya lagi keamanan sistem. Ada enkripsi data, yaitu semua data sensitif dienkripsi menggunakan protokol SSL atau TLS. Selanjutnya ada autentikasi pengguna, sistem login dengan username, password, dan captcha. Selanjutnya ada backup data. Backup otomatis dilakukan setiap hari dan simpan di server cloud. Yang terakhir, audit log, mencatat aktivitas pengguna untuk pelacakan dan pemantauan. Selanjutnya pemeliharaan sistem, pemeliharaan rutin, dukungan teknis, dan peningkatan fitur. Lalu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini berisi manajer toko yang bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan sistem, lalu admin IT bertanggung jawab atas pemeliharaan, keamanan, dan update sistem, lalu yang terakhir karyawan bertanggung jawab menggunakan sistem sesuai prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ada dokumentasi dan pelatihan. Dokumentasi pengguna, panduan penggunaan sistem untuk admin, karyawan, dan pelanggan. Lalu ada pelatihan. Sesi pelatihan rutin ini memastikan pengguna memahami fitur dan prosedur sistem. Lalu ada evaluasi dan pengembangan. Evaluasi bulanan menilai kinerja sistem dan mengidentifikasi area perbaikan. Lalu ada pengembangan berkelanjutan, menambahkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup atau skop proyek. Fitur yang akan dikembangkan, yang pertama manajemen inventaris, yang dapat kita lihat di dalamnya ada input, update, dan hapus data buku, notifikasi stok rendah, pencarian buku berdasarkan kategori, judul, atau penulis. Kemudian ada manajemen penjualan, yang di dalamnya ada proses transaksi penjualan online dan offline, integrasi dengan metode pembayaran, transfer bank atau e-wallet, cetak invoice, dan struk penjualan.
Lalu ada manajemen pelanggan. Yang pertama ada registrasi dan login pelanggan. Kedua, riwayat transaksi dan status pesanan. Yang ketiga, fitur ulasan dan rating buku. Yang keempat ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Lalu ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Yang terakhir ada keamanan yang berisi tentang enkripsi data pelanggan dan transaksi, autentikasi 2 faktor untuk admin, backup data otomatis harian. Lalu ada pengguna sistem. Di sini ada admin, karyawan, dan pelanggan. Lalu teknologi yang digunakan front end seperti HTML, CSS, JavaScript, React.js. Lalu ada backend yaitu Node.js, Express.js. Lalu ada database yaitu MySQL atau MongoDB, hosting cloud server, AWS, Google Cloud atau sejenisnya. Batasan proyek atau out of scope. Berikut ada hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile atau hanya berbasis web. Yang kedua, integrasi dengan marketplace pihak ketiga seperti Tokopedia atau Shopee. Yang ketiga, pengembangan fitur AI atau machine learning. Yang keempat, ada pelatihan pengguna di luar tim internal toko buku. Lalu ada deliverables atau hasil yang diharapkan. Dokumen perancangan sistem seperti spesifikasi kebutuhan sistem, diagram alur proses bisnis. Selanjutnya ada sistem berbasis web, aplikasi web yang siap digunakan, database terintegrasi. Lalu ada dokumentasi pengguna, panduan penggunaan untuk admin, karyawan, dan pelanggan. Lalu ada laporan proyek yang berisi tentang laporan akhir proyek termasuk testing dan evaluasi. Lalu yang keempat ada timeline proyek, yaitu tahap, durasi, keterangan, analisis kebutuhan 1 minggu mengolah data dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, testing, dan debugging, implementasi, pelatihan pengguna. Lalu ada sumber daya yang dibutuhkan, seperti tim pengembang 2-3 orang, front end, back end, database. Lalu server hosting, cloud server dengan kapasitas memadai, perangkat lunak, tools pengembangan, voice code, Git, dan lain-lain. Lalu ada anggaran biaya, pengembangan, hosting, dan pelatihan. Lalu ada kriteria keberhasilan proyek. Sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, semua fitur utama dapat digunakan tanpa error, pelatihan pengguna selesai dan dokumentasi diserahkan, proyek selesai dalam waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada lagi juga penanggung jawab proyek, yaitu manajer proyek, tim pengembang, dan stakeholder. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai jadwal proyek. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Deskripsinya itu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari stakeholder. Itu durasinya 1 minggu, tanggal mulainya 5 November 2024, tanggal selesainya itu 12 November 2024. Penanggung jawabnya itu ialah manajemen proyek dan tim analisis. Yang kedua itu perancangan sistem. Itu membuat desain sistem, flowchart, dan database. Pengerjaan dia itu 2 minggu, tanggal mulainya 13 November 2024 sampai 27 November 2024. Yang penanggung jawabnya ialah tim desain dan arsitek sistem. Selanjutnya pengembangan front end. Itu membangun antarmuka penggunaan UI dan atau UX. Itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Durasi pengerjaan dia itu 2 minggu dari 28 Desember sampai 11 Januari 2025. Penanggung jawabnya ialah tim front end. Selanjutnya pengembangan back end, itu membangun logika sistem, API, dan integrasi database.
itu selama 1 minggu dari 12 Januari 2025 sampai 18 Januari 2025 itu dikerjakan oleh penanggung jawabnya tim backend. Integrasi sistem itu mengintegrasikan front-end dan back-end serta melakukan testing awal. Itu 1 minggu 19 Januari 2025 sampai 26 Januari 2025. Penanggung jawabnya ialah tim pengembang. Selanjutnya itu testing atau debugging, melakukan uji coba sistem, memperbaiki bug, dan optimasi performa. Itu selama 1 minggu dari 27 Januari sampai 4 Februari 2025 dilakukan oleh tim QA atau tim pengembang. Selanjutnya itu selanjutnya implementasi, meluncurkan sistem ke server produksi dan memastikan semua fitur berfungsi. Pengerjaannya 1 minggu 5 Februari 2025 sampai 12 Februari 2025. Tanggung jawabnya adalah tim IT dan manajemen proyek. Selanjutnya itu pelatihan pengguna, itu melatih admin dan karyawan dalam menggunakan sistem. Pengerjaannya itu 1 minggu dari 13 Februari sampai 20 Februari 2025 itu dilakukan oleh tim pelatih. Selanjutnya evaluasi dan serah terima. Itu deskripsinya itu menyerahkan dokumentasi dan melakukan evaluasi akhir proyek. Selama 1 minggu dari 21 Februari sampai 27 Februari, penanggung jawabnya ialah manajemen proyek dan stakeholder. Selanjutnya kita masuk dalam struktur organisasi proyek. Itu posisinya project owner itu saya sendiri. Tanggung jawab itu bertanggung jawab atas keputusan strategi dan anggaran proyek. Keterangan pemilik toko buku AGP. Ini untuk deskripsi struktur organisasinya. Selanjutnya kita masuk ke manajemen komunikasi. Ini tujuan komunikasi ialah koordinasi proyek. Metode komunikasi dia itu rapat. Itu frekuensinya itu mingguan. Kenapa dibuat itu mingguan? Karena untuk harian itu ribet, banyak menggunakan biaya yang berlebihan, makanya dilakukan secara mingguan pertemuannya. Itu pihak yang terlibat itu manajemen proyek, tim pengembang, dan tim QA. Output dia itu update progress dan identifikasi masalah. Selanjutnya itu laporan progres proyek. Laporan tertulis untuk metode komunikasinya sama menggunakan metode mingguan, frekuensinya mingguan. Pihak yang terlibat itu manajemen proyek dan stakeholder. Dokumen laporan progres proyek. Review kebutuhan sistem bisa dilakukan rapatnya online atau offline. Itu pengerjaannya itu frekuensinya 2 minggu sekali. Selanjutnya itu pihak yang terlibat itu analisis sistem, stakeholder, manajemen proyek. Outputnya persetujuan kebutuhan sistem. Selanjutnya dia evaluasi dan testing sistem. Itu metode komunikasi dia tuh demo sistem. Itu dilakukan setelah tahap testing. Itu dilakukan oleh tim pengembang, tim QA, stakeholder. Outputnya feedback dan persetujuan hasil testing. Pelatihan pengguna, komunikasinya sesi pelatihan itu dilakukan 1 kali sebelum go live. Dilakukan oleh tim pelatih, admin, karyawan. Outputnya pengguna harus memahami cara menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya itu koordinasi darurat. Itu komunikasinya itu menggunakan telepon atau WhatsApp sesuai kebutuhan. Itu dilakukan oleh manajer proyek, tim pengembang, dan tim IT. Outputnya penanganan cepat masalah darurat. Serah terima proyek, komunikasinya itu rapat serah terima itu dilakukan 1 kali. Itu pun dilakukan pada akhir proyek. Dilakukan oleh seluruh tim dan stakeholder.
Itu outputnya dokumen serah terima proyek. Komunikasi internal tim itu menggunakan komunikasinya grup chat, Slack atau WhatsApp gitu. Itu menggunakan harian gitu. Eh, Dilakukan oleh tim pengembang, tim QA, tim IT. Itu outputnya itu diskusi teknik dan koordinasi harian. Ini lanjut masalah untuk manajemen perubahan atau pengembangan nantinya. Itu tahapannya itu pertama itu identifikasi perubahan dulu. Deskripsinya itu mengidentifikasi kebutuhan perubahan dari stakeholder atau tim proyek. Pihak yang terlibat itu stakeholder, manajer proyek, analisis sistem. Outputnya daftar usulan perubahan. Tahap selanjutnya dokumentasi perubahan, itu mencatat detail perubahan, alasan, dampak, prioritas. Mengapa perubahan ini akan dilakukan, itu pun pihak yang terlibat dalam manajemen proyek, analisis sistem. Outputnya dokumen usulan perubahan. Evaluasi dampak tahap selanjutnya, menganalisis dampak perubahan terhadap timeline, anggaran, dan kualitas. Dilakukan oleh manajemen proyek, tim pengembang, tim QA. Outputnya itu laporan analisis dampak perubahan. Tahap selanjutnya itu persetujuan perubahan. Persetujuan menyetujui atau menolak perubahan berdasarkan evaluasi dampak itu dilakukan oleh stakeholder dan manajemen proyek. Outputnya keputusan persetujuan atau penolakan. Perencanaan implementasi membuat rencana implementasi perubahan, timeline, sumber daya, tugas. Itu pihak yang terlibat ialah manajemen proyek, tim pengembang. Outputnya rencana implementasi perubahan. Implementasi perubahan melaksanakan perubahan sesuai rencana. Itu untuk pihak terlibat ialah tim pengembang atau tim QA. Perubahan berhasil diimplementasikan. Selanjutnya verifikasi dan testing. Memverifikasi perubahan dan melakukan testing untuk memastikan tidak ada bug. Itu yang terlibat adalah tim QA, tim pengembang, laporan hasil testing dan verifikasi. Dokumen finalnya yaitu memperbarui dokumentasi proyek sesuai perubahan yang telah dilakukan. Yang terlibat manajemen proyek dan analisis sistem. Outputnya dokumentasi proyek terbaru. Komunikasi selanjutnya tahapan terakhir, komunikasi perubahan. Menginformasikan perubahan kepada semua pihak yang terdampak. Itu dilakukan oleh manajemen proyek, stakeholder, tim pelatihan. Outputnya semua pihak memahami perubahan. Ini perencanaan komunikasi atau komunikasi plan. Ini jenis komunikasi itulah rapat of proyek. Jenis komunikasi memulai proyek dan menyepakati tujuan. Metode komunikasi rapat, frekuensinya 1 kali awal proyek. Pihak yang terlibat output atau keterangan. Untuk perencanaan komunikasinya seperti ini. Oke. Formulir permintaan, informasi umumnya. Untuk keterangannya tanggal permintaan itu 20 November 2025. Setujuan nih. Lanjut kita ke lampiran C, itu biaya sumber daya manusia. Di sini mengenai biaya persiapan proyek dulu, yaitu kegiatan analisis kebutuhan. Deskripsinya itu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan. Biayanya 5 juta. Perencanaan proyek menyusun rencana 3 juta. Untuk biaya persiapan proyek keseluruhan itu totalnya 8 juta. Untuk biaya perancangan totalnya 16, biaya pengembangnya 15, total biaya pengembang 37 juta, biaya penguji sistem 13, 10, biaya pelatihan pengguna 8 juta. Untuk pemeliharaan sistem dia 10 juta. Untuk biaya lainnya 10 juta. Jadi total anggaran biayanya itu 112 juta.
112 juta untuk lama pengerjaannya selama 2 bulan, dan 1,5 bulan itu untuk perubahan dan hostinger. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.